Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Halim dari semester 3B. Di sini saya akan mereview jurnal pertemuan ke-14 dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Haja Eni Nurani SHMH dengan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayani SHMH tentang sistem peradilan pidana progresif alternatif dalam penegakan hukum pidana oleh Mahrus Ali, mahasiswa Pascasarjana FH UII Yogyakarta. Memahami gagasan hukum progresif, penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Bahkan dunia internasional menilai lembaga pengadilan pidana saat ini mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Bahkan dunia internasional dinilai lembaga pengadilan Indonesia sangat buruk, terutama yang dilakukan oleh elemen-elemen penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hakim, sampai para petugas lembaga pemasyarakatan (LP). Kondisi ini dikuatkan oleh data Transparansi Internasional Indonesia mengenai indeks persepsi yang mengatakan bahwa lembaga penegak hukum merupakan lembaga yang paling korup di Indonesia. Terlepas apakah data ini akurat atau tidak, paling tidak hal itu menjadi salah satu bukti realitas potret penegak hukum pidana dewasa ini. Hukum melalui sistem peradilan pidana yang sejatinya memerankan fungsinya sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik, penegakan kebenaran dan keadilan, bahkan dapat menjadi sarana rekayasa sosial bagi masyarakat. Kenyataannya malah menimbulkan anarki sosial yang berkepanjangan. Tidak sedikit polisi yang bertindak dengan hati nurani, tapi dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki. Jika jarang pula jaksa yang memeras atau merubah perkara hanya demi mendapatkan keuntungan yang bersifat materi, putusan-putusan mengadili sering tidak diterima masyarakat. Keadaan seperti itu diperparah dengan perilaku oknum aparat penegak hukum yang kurang terpuji dan melakukan perbuatan yang mencoreng diri dan lembaganya sendiri. Kasus suap yang terjadi di Mahkamah Agung. Hal ini menjadi salah satu tanda bahwa penegak hukum di Indonesia memang sedang dihadapkan pada masalah besar. Kebanyakan aparat penegak hukum mereduksi pemahaman bahwa penegak hukum diartikan sebagai sama dengan menegakkan undang-undang. Pemahaman ini membawa implikasi bahwa hukum undang-undang menjadi pusat perhatian, padahal masalah penegakan hukum tidak dapat hanya dilihat dari kacamata undang-undang saja, tetapi harus dilihat secara utuh dengan melibatkan semua unsur yang ada, seperti moral, perilaku, dan budaya. Kesimpulannya, gagasan hukum progresif yang ditawarkan Jipto Raharjo memiliki makna tersendiri dalam penegakan hukum Indonesia. Di tengah cengkeraman dan dominasi paradigma positisme yang ditengarai sebagai salah satu sebab keterpurukan penegakan hukum khususnya dalam konteks sistem peradilan pidana, ia datang menawarkan spirit, cara pandang, dan paradigma baru yang bertolak dari suatu maksim besar: hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Gagasan ini merupakan antitesa dari karakteristik sistem peradilan pidana yang masih mengkultuskan hukum modern sehingga dianggap tidak mampu lagi mendatangkan keadilan bagi pencari keadilan. Kebanyakan dari polisi, jaksa, dan hakim masih menjadikan aturan-aturan formal sebagai majikan yang selalu harus disembah dan dijadikan patokan di dalam penyelesaian suatu perkara. Jika gagasan ini diterapkan, akan ada cara pandang baru dalam penegakan hukum di Indonesia yang tidak hanya bertolak pada aturan formal, tapi juga melihat hal yang di luar itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.